berikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yesaya 54 ayat 10 sebagai nats pembimbing. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Puji-pujian rasamu, segala dari kurban demi dunia ini, dan kami telah tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaanmu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku
bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku, hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 15 yang menyatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang untuk berdiri
bersama kita mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8 yang menyatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Puji-pujian kepada Tuhan dipersembahkan oleh paduan suara dari Kantoria. Terima kasih untuk puji-pujiannya, Tuhan memberkati.
Saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bacaan Alkitab kita dari Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kasih dari Tuhan melingkupi kami, sehingga kami berada dalam keberanian. Dan dalam itu biarlah firman Tuhan menyapa kami, kembali menguatkan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mari berdiri untuk menghormati firman Allah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab yang mendasari khotbah saat ini dari kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-1 hingga yang ke-4. Keluaran 14 ayat yang ke-1 hingga yang ke-4 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka baik kembali dan berkemah di depan Hahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, ketika Allah berkenan untuk mengeluarkan umat Israel dari Mesir untuk melalui satu jalan yang ditetapkan oleh Tuhan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya. Mereka gembira, mereka sukacita karena mereka bebas dan merdeka. Tetapi dalam perjalanan itu ketika disampaikan di dalam ayat 1 sampai 4 bacaan Alkitab kita Keluaran 14, mereka dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh pasukan, batalion, di dalam bahasa tata terjemahan baru disebutkan batalion daripada Firaun. Firaun menyesal karena mengizinkan untuk Israel keluar dari Mesir.
Dan kemudian ia berbalik dan mengejar akan umat Israel. Nah, saudara-saudara, ketika dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam kepanikannya mereka mengeluh, mereka mengecam apa yang menjadi keputusan Allah. Saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, di situ seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Allah seolah-olah mengatakan tidak ada terjadi apa-apa. Di dalam ayat 2 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pil Hairot. Antara Migdol dan laut, kamu harus berkemah tepat di depan Baal Zephon di tepi laut. Mereka sedang dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, justru Allah katakan berkemahlah di situ, beristirahatlah di situ. Mereka berada di tepi laut dan kiri kanan mereka adalah lembah dan sekejap karena mereka dikejar oleh pasukan Firaun, pasukan berkuda yang sangat cepat, mereka pasti terkejar. Mereka tidak mungkin balik. Tetapi Allah katakan berkemahlah, istirahatlah di sana, di tepi laut. Dengan itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kepanikan itu mereka bukan saja mengeluh, mengomel kepada Allah, tapi mereka menyalahkan Musa selaku pemimpinnya. Kenapa Musa? Kenapa mengantar kami dalam keterjepitan ini? Kami akan mati, lebih bagus kami mati di Mesir sana, di dalam rodi, di dalam penderitaan daripada kami mati di tempat ini. Ya, mati di tempat itu berarti mati dalam kebinasaan. Selamat datang Ibu Saras, Tuhan berkati. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kepanikan itu mereka mendobrak Musa. Kenapa mengantar kami? Kami lebih bagus mati di Mesir dalam rodi, tapi kami makan daging dan susu di sana. Daripada kami mati di tempat ini dalam penderitaan. Kalau mati dalam perang, so tahu ya, pasti ditebas, dipotong dan lain sebagainya. Mereka ketakutan luar biasa sehingga mereka menyalahkan Musa. Tetapi Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di dalam ayat 13. Dan kemudian dalam ayat yang 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya Musa mau menyampaikan kepada umat Israel, berdiam dirilah. Dengarkanlah apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi bagaimana? Situ laut. Pasukan sudah dekat, semakin dekat. Derap mereka mengejar dengan kuda sudah semakin hebat. Ketakutan, kepanikan mulai hebat dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, secara manusia perintah Musa untuk berdiam diri saat musuh sedang menyerah itu sangat tidak masuk akal. Tenang-tenanglah. Kita kan sudah mau masuk ke pilpres, ya, masuk pileg dan pilkada. Ya. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Kristen masuk mengajukan diri untuk bersaing dengan ribuan orang. Ya, saya nggak tahu berapa orang yang terpilih di pileg atau di apa? Ya di pileg ya, pemilihan legislatif. Berapa orang Bu Sarah? Total 580. Kalau DPRD
400 ya. Jadi 900 semua ya. Wah, ribuan, puluhan ribu dan akan berjuang untuk kursi 900, 500 DPR RI. Wah, luar biasa ya. Dan banyak anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Kita tidak berbicara paslon 1, paslon 2, paslon 3 ya. Tapi kita mau legislatif itu begitu banyak orang anak-anak Tuhan yang Kristen yang berjuang di situ. Tapi saat-saat seperti ini, ya, perjuangan begitu hebat, ya. Perjuangan bukan saja perjuangan secara fisik, ya, belusukan ke sana kemari, ya. Seperti Ibu Saras, Heni juga ya, belusukan. Loh, Heni kenapa pindah situ lagi ya? Oh iya, depan Jo, sini gue, Heni. Supaya orang kenal ngana ya, sini. Kalau sudah di sana pasti handphonenya baru, ya. Handphonenya lebih canggih. Biasanya handphone canggih, nomornya juga canggih ya. Pasti terganti lagi, sulit menghubungi orang ini ya. Tapi enggak, mereka sudah komitmen. Ya. Nah, di dalam keadaan seperti itu Tuhan katakan, tenang, berdiam dirilah. Orang katakan bullshit, nggak masuk akal. Namun Musa hendak mengajarkan kepada bangsa Israel untuk bergantung saja kepada Tuhan. Untuk menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam ayat 4 bacaan Alkitab kita dikata, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Misalnya Tuhan membiarkan Firaun mengejar Israel, bunuh mereka. Tetapi bagian ayat selanjutnya dikatakan, terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Tuhan mau menunjukkan, jangan mengandalkan dirimu. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kehebatanmu, jangan mengandalkan hartamu. Sekarang berdiam dirilah dan tenang. Aku akan berperang untuk kamu. Itu firman Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, dalam ayatnya yang ke-13, hari ini kepadamu sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya namanya takut, panik. Bagaimana pikiran kita ya? Udah dikejar-kejar, matilah, habislah, selesailah. Ya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam ketidakberdayaan itulah Tuhan menyampaikan kepada Musa, jangan takut, aku akan berperang untuk kamu. Saudara, ketika kita mengangkat tangan, itulah kesempatan bagi Tuhan untuk turun tangan menolong. Ketika kita angkat bendera putih, ya, maka disitulah kita memberikan kesempatan Tuhan menolong. Kami sudah berusaha, kami sudah bekerja. Sekarang Tuhan, biarkanlah Engkau bekerja untuk kami. Kesempatan inilah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk turun tangan menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya. Di dalam bagian bacaan itu dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sungguh tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya kemenangan ada di pihak bangsa Israel ketika mereka mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan membuka Laut Tiberau dan menyeberangkan mereka sampai ke seberang dan menenggelamkan seluruh pasukan Mesir dan tidak satupun yang tersisa.
Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, silakan berjuang. Silakan mencapai kemenangan sebagai pahlawan dan lain sebagainya. Tetapi ada masa dan waktunya kita harus berdiam diri dan tenang, pasrahkan kepada Tuhan. Berikan kesempatan lagi kepada Tuhan untuk bekerja, sehingga kesempatan itulah yang menolong kamu, memenangkan kamu, memberikan kamu kesuksesan, dan memenuhi seluruh harapanmu. Andalkan Tuhan dalam segala hal, berikan kesempatan kepadanya, sehingga kamu mencapai berkat Tuhan. Amin. Oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudara-saudaraku, bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, saya undang untuk berdiri. Bersama kita menyatakan iman melalui pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli Langit dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syukur syafaat. Kami hadir di tempat ini dalam syukur kepadamu ya Tuhan, dan Engkau menyapa kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, bahwa
kami harus mengandalkan Engkau. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk berjuang dengan kekuatan, kehebatan, dan segala kemampuan kami. Tetapi saat ini Engkau menghendaki kami untuk berdiam diri dan tenang. Dengannya kami memberikan kesempatan kepadamu untuk berkarya, untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau tidak akan mengecewakan kami. Engkau akan berperang untuk kemenangan kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman ini ya Tuhan. Biarlah ini juga dapat kami bawa di tengah-tengah kehidupan kami, dalam persaingan kami, dalam perjuangan kami, di dalam usaha dan kerja kami, di dalam pendidikan putra-putri kami, pertumbuhan-pertumbuhan mereka ya Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat mengandalkan penuh kekuatan yang ada pada diri kami. Tanpa Engkau, hidup kami sia-sia. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Engkau memperhitungkannya sebagai berkat yang indah. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mempersiapkan diri sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga negara untuk memasuki akan tahun politik. Di dalamnya akan diadakan pemilihan presiden dan antara paslon 1, 2, dan 3, tapi juga pemilihan legislatif dari DPR RI, DPRD, dan DPD. Tapi juga dilanjutkan dengan kepala daerah, pilkada. Tuhan Bapa dalam surga, kami mau Engkau juga ada dalam proses ini ya Tuhan, sehingga kami berada dalam ketenangan, kenyamanan, dan damai sejahtera yang kami tahu datang dari Tuhan. Kami mau berdiam diri, kami mau mengerjakan apa yang kami kerjakan, dan biarlah Engkau kerjakan apa yang Engkau kerjakan untuk kami ya Tuhan. Dengannya kami juga boleh berjumpa pada ibadah ini dengan Ibu Saraswati Joyadikusumo. Itu juga Ibu Maria Heni Longkeng. Tuhan Bapa dalam surga, mereka juga sedang berjuang tentang visi dan misi kebaikan dari masyarakat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, seturut dengan firman Tuhan, Engkau mengingatkan bahwa Engkau sendiri yang akan berperang untuk kemenangan, untuk perjuangan, untuk semua yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini juga ya Tuhan, kami teguhkan akan harapan mereka ya Tuhan kepada Tuhan. Bu Saraswati dan timnya ya Tuhan. Begitu juga Ibu Maria Heni Longkeng. Tuhan Bapa dalam surga, bahkan teman-teman kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka ingat mereka juga harus berjuang bersama dengan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan, kehebatan, dan apapun yang ada pada diri mereka. Buat mereka memberikan kesempatan Tuhan bekerja juga melalui persekutuan-persekutuan, melalui doa-doa. Bapa dalam surga, kami serahkan Ibu Saraswati Joyadikusumo bersama dengan Ibu Maria Heni Longkeng yang boleh hadir dalam ibadah ini. Kami serahkan juga akan jemaat Tuhan yang berkumpul saat ini, buat kami dapat memenuhi akan tugas panggilan kami bukan sebagai warga gereja saja, tapi sebagai warga masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Dan kami memenuhi panggilan pengutusan kami untuk tidak menjadi golput, tetapi mengambil bagian di dalam seluruh proses pemilihan ini ya Tuhan, dan menetapkan yang terbaik dengan hati nurani kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, buat akan kekuatan kuasa Tuhan yang saat ini kami andalkan, memberikan keberhasilan, kesuksesan untuk pekerjaan kami sepanjang pekan ini ya Tuhan. Dan dengannya juga kami mempertaruhkan program daripada jemaat Tuhan ini ya Tuhan,
di dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja ini ya Tuhan. Engkau kiranya campur tangan dan bekerja melalui panitia, tim kerja, bahkan melalui lembaga majelis jemaat ini ya Tuhan. Bagi kami juga yang memprogramkan persiapan lokakarya, begitu juga pengadaan kendaraan dinas untuk pelayanan, Engkau memberkati dan biarlah semua terpenuhi atas campur tangan dan kehendak Tuhan dan memberkati setiap orang berlipat ganda dari donasi mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk diaken penatua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih untuk kantor ya prokantor bersama dengan organis pianis multimedia. Begitu juga Koster Security dan setiap orang yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam persembahan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita diedarkan kantong persembahan, akan diedarkan bakul Paskah. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih berganti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persekutuan ibadah yang memuliakan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Ferry J. A. Raintung. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama membimbing dan menuntun kita dalam memasuki kehidupan kita setiap hari. Kepada Prokantor, Kantoria, Vokal Group, Organis, dan Multimedia GPIB Jemaat Petra Jakarta Utara, kepada jemaat dan tamu yang telah hadir di ibadah saat ini, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dibacakan, antara lain Pelkat PKLU. Ibadah rutin PKLU dilaksanakan pada hari Jumat 2 Februari 2024 jam 10 di Aula Lantai 2 dengan pelayan firman Pendeta Happy Sihaan. Selesai ibadah akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para lansia. Mohon kehadiran para anggota lansia dalam ibadah tersebut. Pelkat PKP. Ibadah pembukaan pelayanan Pelkat PKP diadakan pada hari Selasa 6 Februari 2024 jam 17 di Aula Lantai 2. Selesai dengan pelayan firman Pendeta Ferry Raintung. Mohon kehadiran anggota dan pengurus Pelkat PKP dalam ibadah tersebut. Doa pengutusan calon legislatif caleg akan dilakukan doa pengutusan calon legislatif DPR RI, DPRD RI, DPD dalam ibadah hari Minggu 4 Februari 2024. Yang pertama jam 9 di Gereja Petra untuk calon legislatif daerah pemilihan Jakarta Utara dilayani oleh Pendeta Ferry Raintung bersama fungsionaris BP Mupel dan para pendeta ketua majelis jemaat di wilayah GPIB Jakarta Utara. Yang kedua, jam 18 di Gereja GPIB Immanuel Jakarta Pusat khusus untuk semua calon legislatif warga GPIB di semua dapil dilayani oleh Pendeta Paulus K. Rumambi, Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, bersama fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Para caleg dapat segera mendaftar di kantor Majelis Jemaat GPIB Petra Jakarta Utara dan kantor Majelis Sinode GPIB. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Senin 22 Januari 2024
Ibu Adel Wairata Sapulete dalam usia 73 tahun dan telah dimakamkan pada hari Selasa 23 Januari 2024 di TPU Semper. Almarhumah terdaftar sebagai anggota jemaat di sektor pelayanan 8. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta dibacakan pada ibadah minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudaraku, pada hari ini kita kedatangan tamu Ibu Saraswati Joyo Adikusumo dan Ibu Maria Heni Longkeng. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Saraswati untuk berbicara di depan. Ya, silakan Bu, di mimbar kecil, jangan di sini Bu. Terima kasih Bapak Pendeta Ferry. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat-Nya dan tentunya kesempatannya bagi saya bisa hadir di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Raintung dan juga seluruh pengurus yang telah mengundang saya hadir pada sore hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan saya adalah calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra. Saya adalah anak dari Bapak Hashim Joyo Hadikusumo yang artinya adalah keponakan dari Bapak Prabowo Subianto. Pada sore hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan bisa menyampaikan sedikit kesaksian bahwa saya hadir di sini sebenarnya kesaksian hidup Bapak Ibu, karena tidak mungkin saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian tanpa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak ada pemikiran sama sekali beberapa tahun yang lalu waktu saya pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dunia politik. Tidak ada pemikiran dari kecil untuk masuk ke politik sama sekali, bahkan sekolahnya pun untuk seni peran. Karena mimpi dari usia 12 tahun itu untuk menjadi professional actress. Tetapi namanya juga Tuhan, rencananya pasti seringkali berbeda dari rencana kita pribadi. Kita mungkin punya rencana sendiri, punya impian sendiri, tetapi kalau Tuhan sudah menentukan jalan hidup, karena saya masih ingat pertama kali saya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dunia politik, sehari setelah, justru pada saat saya ulang tahun persis 11 tahun yang lalu, tahun 2013, 11 tahun yang lalu persis 11 tahun plus 1 hari, karena saya ulang tahunnya kemarin. Itu saya dikomporin sama keluarga saya sendiri karena saya dipanggil Tuhan untuk menjadi aktivis melawan perdagangan orang sejak tahun 2009. Akhirnya saya mendirikan yayasan khusus untuk memerangi perdagangan orang sejak tahun 2012. Tidak lama kemudian saya dikomporin keluarga untuk masuk ke politik, khususnya maju sebagai caleg. Dan Bapak Ibu sekalian, itu satu hal yang sangat berat sebenarnya bagi saya, karena saya salah satu anak muda waktu itu di usia 27 tahun yang menganggap bahwa politik itu kotor. Dan Tuhan berbicara kepada saya setelah 3 minggu saya bergumul bahwa saya sebenarnya bisa menolak
Tetapi kalau saya menolak, maka yang harus membayar harganya adalah orang-orang yang bisa ia sentuh melalui saya, dan itu adalah harga yang terlalu mahal. Dan saya melakukan kampanye melawan status quo. Karena biasanya Bapak Ibu kalau masuk ke politik mau mencari jabatan, pasti udah biasa yang namanya money politik, politik uang. Dan itu saya hadapi sampai sekarang. Waktu itu semua menyatakan tidak mungkin seorang Rahayu Saraswati bisa mendapatkan kursi. Saya waktu itu majunya di Dapil Jawa Tengah 4 Sragen Karanganyar Wonogiri. Tetapi saya melakukan semuanya melawan arus, tanpa membeli suara, tanpa melakukan serangan fajar. Bahkan saat berkumpul dengan warga meneriaki terlalu panjang saya memberikan pendidikan politik. Waktu saya memberitahu saya tidak memberikan uang transport, diteriaki, itu saya hadapi. Tapi saya bilang Tuhan yang manggil, Tuhan yang buka jalan. Bagian saya jadi atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi saya berhasil melawan arus dan Tuhan menjadikan saya sebagai anggota DPR RI di usia 28 tahun 2014 sampai 2019. 2019 saya maju dari dapil sini, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. 5.000 suara saya dicuri di tingkat kecamatan. Tapi saya serahkan itu kepada Tuhan, dan di MK sayangnya ditolak gugatan saya, walaupun punya bukti bahwa 5.000 suara saya dicuri. Tahun ini saya diminta Tuhan untuk maju lagi di sini, dan sekali lagi saya melakukan semuanya melawan arus. Jadi apa yang tadi Pendeta Ferry sampaikan, Bapak Pendeta, itu sangat menguatkan, sangat relevan. Karena apa yang kita hadapi sebagai caleg, Pak Pendeta, itu real. Perjuangan yang kita lakukan untuk berdiri di atas kebenaran. Pada saat warga langsung minta, Bu, ini kartu namanya bisa digesek di mana? Pada saat setiap kali ketemu sama warga ditanyakan mana sembakonya. Untuk melawan arus semua itu tidak mudah. Tapi tetap saya jalankan karena ini adalah panggilan dari Tuhan. Dan saya sebagai anak Tuhan berdiri di atas kebenaran. Persoalan jadi atau tidak itu adalah urusan Tuhan. Di sini saya hanya meminta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk ingat bahwa tanggal 14 Februari nanti yang punya kuasa bukan caleg. Yang punya kuasa adalah rakyat. Saya menitipkan masa depan anak-anak saya, ada 3, usia 8 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun ke tangan Bapak Ibu sekalian. Karena yang nanti akan menentukan siapa yang akan duduk di DPR, dan saya koreksi diri Pak Pendeta, DPRD jumlahnya 106. Jadi ada 106 kursi untuk DPRD, untuk DPR RI 580, kalau untuk Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu ada 9 kursi. Bapak Ibu sekalian, saya menitipkan bersama dengan semua caleg yang lain, saya menitipkan masa depan bangsa ini di tangan Bapak Ibu sekalian. Urusan Bapak Ibu akan memilih siapa, itu adalah urusan Bapak Ibu masing-masing. Tapi saya mohon tolong bisa mengingatkan terutama kepada generasi muda, adik-adik saya yang masih Gen Z, yang sudah bisa memilih bahwa masa depan mereka ada di tangan mereka, untuk tidak golput. Mungkin itu saja, dan sekali lagi banyak terima kasih. Biarlah kebenaran Tuhan yang berdiri dan yang hadir tanggal 14 Februari nanti. Tuhan berkati. Ya, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, ya. Ingat-ingat ya, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Maksudnya ingat kemarin ulang tahunnya, ya. Jadi happy birthday, Tuhan memberkati. Firman Tuhan tadi sampaikan, andalkan kekuatan kehebatanmu, tapi berikan kesempatan kepada Tuhan.
sehingga Tuhan akan berperang untuk kemenanganmu. Ya. Jadi jemaat sini Bu Saras jumlahnya 1.270 kepala keluarga, hampir 4.000 jiwa. Ini sebelah Ibu itu sekretaris PHMJ. Di belakang itu ada bendahara, ya, di belakang sana. Benar. Jadi kita ada 4 kali kebaktian, jam 6, 9, 10, dan 17. Ya. Jadi kita set sebenarnya Pak Hasim datang jam 9 pagi tadi ya. Tapi walau alam, next kita ketemu. Sukses, Tuhan memberkati. Ya. Ibu Heni juga, suaminya di sana. Baru hari ini ya, saya lihat duduknya terpisah ya. Biasanya berdua-duaan. Sukses ya, Tuhan berkati. Mari berdiri, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Andalkan kekuatan kuasa, kehebatanmu, tapi berikanlah kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja bagi kamu. Mari memuji Tuhan. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luaskan kering melukis kasihnya. Bentanganlah langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.